Oke teman-teman, untuk kristal efek lembayung violetnya hasilnya seperti ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat cairan kristal efek beserta cara pengaplikasiannya. Untuk bahan bakunya di sini sudah saya beli, yaitu pupuk urea, pupuk untuk tanaman. Di sini saya menggunakan pupuk urea yang warnanya pink. Tetapi jika tidak ada yang warnanya pink, menggunakan yang warnanya putih juga bisa. Untuk hasilnya sama saja ya teman-teman, mau menggunakan yang warnanya pink ataupun yang putih, menurut saya pribadi hasilnya sama saja. Oke teman-teman, langsung saja ke proses pembuatan cairan kristal efeknya. Untuk membuat cairan kristal efeknya, di kesempatan video kali ini akan saya buat perbandingannya. Pupuknya 3 gelas dan untuk airnya 2 gelas. Untuk masalah perbandingannya tidak wajib seperti yang saya jelaskan kali ini ya teman-teman. Tidak wajib menggunakan 3 gelas pupuk dan juga 2 gelas air. Misalkan teman-teman ingin menggunakan perbandingan 3 gelas pupuk dan 3 gelas air juga bisa. Atau 3 gelas pupuk dan 4 gelas air juga tetap bisa. Dan hasilnya tetap bisa terbentuk ataupun tetap bisa pecah. Hanya saja jika membuat cairan kristal efek ini dibuat lebih encer, maka hasil pecahnya itu lebih kecil-kecil dan pecahnya juga sedikit lebih lama. Oke, yang selanjutnya jika pupuknya sudah kita takar 3 gelas, kemudian kita tambahkan air 2 gelas. Dan untuk penambahan airnya ini, saat saya membuat cairan kristal efek yang paling sering, ini airnya saya tambahkan 1,5 gelas sampai 2 gelas saja. Setelah kita tambahkan airnya, kemudian yang selanjutnya pupuknya ini kita larutkan dengan cara diaduk-aduk terus atau dimasukkan ke dalam botol kemudian dikocok-kocok juga bisa. Tetapi di sini yang paling sering saya lakukan saat membuat cairan kristal efek ini yaitu dengan cara direbus. Karena dengan cara direbus ini maka pupuknya akan cepat larut. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini setelah pupuk ureanya tadi sudah cair. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita tambahin menggunakan sabun. Untuk sabunnya di sini yang saya gunakan sabun cair. Untuk sabun cairnya bebas menggunakan sunlight ataupun yang lainnya juga bisa. Yang tujuannya supaya saat nanti cairannya ini kita siramkan ke media, cairannya ini bisa melekat di media ya teman-teman, tidak seperti air di atas daun talas. Kemudian untuk yang selanjutnya cairannya ini nantinya akan saya aplikasikan pada media ataupun pada bodi yang sudah dicat seperti ini ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, medianya ini karena sudah pernah dicat, jadi medianya ini harus kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu supaya clearnya ini kusam ya teman-teman. Sehingga nanti saat kita buat motif kristal efeknya, motifnya bisa melekat di media dengan maksimal ataupun dengan kuat. Untuk proses pengamplasan, amplasnya bisa menggunakan amplas ukuran 800 atau menggunakan amplas ukuran 1000 juga bisa. Sebenarnya video ini saya buat sekaligus ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kontak WA saya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan cara aplikasi ataupun cara pengecatan motif kristal efek, tetapi tidak dicat dari nol ataupun dicat ulang, melainkan dicat pada bodi motor yang memang sudah dicat ataupun pada bodi motor yang original. Untuk tahapannya sama ya teman-teman.
pada bodi motor yang sudah pernah dicat seperti ini, ataupun pada bodi motor original catnya masih bawaan pabrik, untuk tahapannya sama-sama tetap dilakukan proses pengamplasan. Tetapi untuk proses pengamplasannya harus hati-hati, jangan sampai mengenai catnya. Jadi untuk proses pengamplasannya cukup diamplas sampai clearnya ini kusam saja. Oke, untuk yang selanjutnya setelah selesai dilakukan proses pengamplasan, kemudian lanjut kita aplikasikan cairan kristal efeknya. Untuk cara pengaplikasiannya, ini cairannya tinggal kita siramkan saja. Kita guyurkan pada medianya. Cairan kristal efeknya ini kita siramkan ataupun kita guyurkan pada medianya sampai medianya ini benar-benar basah kuyup ya teman-teman, supaya hasilnya bisa maksimal. Dan seharusnya cairan kristal efeknya ini kita harus membuatnya lebih banyak ya teman-teman, yang tujuannya supaya saat kita menyiramkan pada medianya itu lebih mudah. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan kembali, saat membuat motif kristal efek wajib di saat cuaca panas. Jadi saat membuat motif kristal efek ini jangan di saat musim penghujan, musim dingin, pagi hari, sore, ataupun di malam hari. Setelah cairan kristal efeknya ini selesai kita siramkan pada medianya, yang selanjutnya kita tiriskan seperti ini. Untuk membuatnya ini di saat panas hari seperti ini ya teman-teman, lebih tepatnya di tengah hari. Tetapi untuk membuatnya ini medianya tidak langsung dijemur di bawah terik matahari. Dan jika cairan kristal efeknya ini sudah mulai mengering, maka cairan kristal efeknya ini baru bisa pecah. Nah, untuk itu di sini akan kita cucuk di bagian-bagian tertentu. Untuk alatnya bisa menggunakan obeng, menggunakan paku, ataupun menggunakan lidi juga bisa. Yang tujuannya supaya bagian yang kita cucuk ini pecahnya bisa lebih cepat dan hasil pecahnya bisa seperti bintang. Tetapi tanpa dicucuk seperti ini pun cairannya ini tetap bisa pecah ya teman-teman, tetapi pecahnya tidak beraturan. Selain cara dicucuk seperti ini, untuk membuat motif seperti bintangnya bisa juga ditempeli menggunakan cairan kristal efek yang sudah mengering ya teman-teman. Kita tempeli bagian-bagian tertentu, maka bagian yang kita tempeli menggunakan cairan kristal efek yang sudah mengering tadi akan pecah seperti bintang. Dan ini sisa cairan yang ada di dalam ember tadi ya teman-teman. Coba diperhatikan, ini cairan yang menempel di bagian pinggir-pinggir embernya saja, ini bisa pecah ya teman-teman. Coba diperhatikan, masa teman-teman membuat cairan kristal efek tidak mau pecah? Itu kan rasanya mustahil ya teman-teman. Ini aja yang di dalam ember bisa pecah seperti ini, masa yang diaplikasikan pada media yang benar-benar halus malah tidak mau pecah. Berarti teman-teman itu memang belum paham cara pengaplikasiannya. Meskipun cara membuat cairan kristal efeknya tidak sama persis yang ada di video ini, cairannya ini tetap bisa pecah ya teman-teman, asalkan saat membuatnya di saat cuaca panas. Karena motif kristal efek ini bisa pecah ataupun bisa terbentuk ketika cairan kristal efeknya mengering. Dan cairan kristal efek ini mengering akibat dari adanya panas. Dan jika cairan kristal efeknya ini tidak bisa mengering atau membuatnya di saat musim penghujan ataupun musim dingin, maka motif kristal efeknya ini tidak akan terbentuk. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham. Jika teman-teman sudah paham apa yang sudah saya jelaskan, teman-teman pasti tahu di mana letak kesalahannya. Oke teman-teman, balik lagi ke medianya. Untuk hasilnya seperti ini, setelah cairan kristal efeknya tadi sudah pecah semua. Tetapi jangan langsung disemprot cat warna hitam ya teman-teman.
meskipun sudah pecah semua, ini harus dipastikan cairan kristal efeknya tadi benar-benar sudah kering. Dan jika cairan kristal efeknya ini belum benar-benar kering, masih agak sedikit basah, maka cat hitam yang kita semprotkan nantinya tidak bisa melekat pada media dengan sempurna. Akibatnya motifnya akan menjadi rusak. Oleh karena itu, untuk memastikan cairan kristal efeknya ini sudah benar-benar kering, kalau saya pribadi selalu saya jemur di bawah terik matahari ya teman-teman, tetapi sebentar saja. Jika cairan kristal efeknya ini sudah benar-benar kering, maka motif kristalnya ini akan semakin kasar ataupun semakin timbul. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita semprot ataupun kita cat warna hitam. Untuk catnya di sini saya menggunakan cat aerosol. Untuk hitamnya di sini saya menggunakan Black 9109, produk dari Diton Premium. Untuk penyemprotan warna hitamnya ini tidak perlu disemprotkan sampai tebal ya teman-teman. Cukup disemprotkan tipis-tipis saja, yang penting merata menyeluruh ke semua bidang. Jika penyemprotan warna hitamnya ini sudah selesai, sudah cukup merata, yang selanjutnya kita diamkan sebentar ya teman-teman, sampai cat hitamnya ini kering sentuh. Sampai seperti ini ya teman-teman. Jika kita pegang sudah tidak lengket lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita cuci ataupun kita bersihkan. Untuk caranya masih seperti biasa ya teman-teman. Cara membersihkannya, medianya ini kita basahi, kita siram menggunakan air. Yang selanjutnya kita bersihkan menggunakan kain juga bisa, menggunakan spons juga bisa. Di sini saya praktekkan menggunakan kain ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kainnya ini bisa juga diberi sabun ataupun tanpa diberi sabun juga tidak masalah. Jika cat hitamnya ini sudah terlalu kering sehingga susah untuk dibersihkan, untuk cara mengatasinya sangat mudah sekali. Bisa dibantu menggunakan amplas. Untuk amplas bisa menggunakan amplas ukuran 1000. Kalau ada menggunakan amplas yang bekas saja. Untuk caranya cukup diusap-usap saja bagian yang susah untuk dibersihkan. Tetapi jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Nanti motifnya malah menjadi rusak. Dan yang harus diperhatikan buat teman-teman yang masih pemula, jika teman-teman membersihkannya tidak menggunakan sabun, setelah selesai dibersihkan, untuk yang terakhirnya wajib dicuci menggunakan sabun ya teman-teman, supaya bekas cairan kristal efeknya benar-benar bersih. Yang tujuannya supaya cat ataupun clear yang selanjutnya yang akan kita semprotkan bisa melekat dengan maksimal. Setelah selesai dicuci, yang selanjutnya dikeringkan. Setelah kering, kemudian untuk proses yang selanjutnya, di sini akan saya semprot menggunakan warna lembayung violet 9200 bintang 1. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatan warna lembayung violetnya. Kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Setelah itu baru dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, di sini saya menggunakan Clear Gloss plus aktivator 9128.
Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran kristal efek dengan warna biru lembayung violet. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.